Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali bertemu dalam kajian sirah kita bersama Fiqh Sirah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kajian sirah itu di pekan terakhir. Nah, di bulan ini, bulan Juli, pekan terakhir itu adalah akhir tahun Dzulhijjah. Tapi karena ini kita minggu kedua, jadi ulun majukan juga mengenai hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terjadi begitu saja. Nah, ada rentetan-rentetannya itu yang membuat Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lain itu hijrah ke Madinah. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, peristiwa hijrah ini disepakati oleh para sahabat waktu itu. Jadi Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat-sahabat Nabi untuk memutuskan kapan dimulainya tahun Hijriyah. Jadi dahulu itu cuma ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tahunnya tidak ada. Di zaman Sayyidina Umar itu surat administrasi mulai ditertibkan, administrasi tertib. Maka dalam satu kejadian menurut riwayat, kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mengirim surat ada bulannya, tahunnya tidak ada, Sayyidina Umar kan berpikir, oh ini kalau tidak ada tahunnya berarti yang kapan? Nah, maka setelah itu baru disepakati kapan nih tahun dimulainya tahun Hijriah ini. Nah, namanya jelas waktu itu belum Hijriah karena belum mengambil keputusan. Ada yang berpendapat dari Nabi lahir, ada yang berpendapat Nabi meninggal. Nah, tetapi pada akhirnya disepakati adalah dari Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa itu yang dipilih? Karena peristiwa hijrah inilah yang membuat dakwah Rasulullah itu menjadi sangat berbeda. Momentum besar dalam perjalanan dakwah Rasulullah inilah peristiwa hijrah, maka itulah yang dipilih. Momennya adalah hijrah ini. Dari 23 tahun dakwah Rasulullah SAW di muka bumi, peristiwa yang paling berkesan atau peristiwa yang sangat merubah arah dakwah Rasulullah SAW adalah hijrah. Maka sahabat Nabi pada zaman Khalifah Umar itu memutuskan tahun satunya itu dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka para sejarawan al-mu'arrikhun itu ketika membahas peristiwa-peristiwa sebelum hijrah itu bahasanya misalnya 5 tahun sesudah kenabian, khamsus sanah minal bi'tsah. Nah, itu 6 tahun sesudah kenabian, 3 tahun sesudah kenabian. Nah, seperti itu. Nah, peristiwa hijrah Nabi ini diawali dengan musim haji. Nah, ini pas lagi kita masih suasana haji. Aradar rasulu nafsahu 'alal qabaili wa bad'u islamil ansar. Jadi Rasulullah SAW ini sebagai pendakwah, basyiran pemberi kabar gembira, wa nadhiran pemberi peringatan, beliau tidak henti-hentinya menawarkan Islam, menyampaikan Islam kepada siapapun, termasuk pada musim haji. Nah, kalau kita lihat liputan haji itu kan di Arafah itu
waktunya wukuf, dan ada tenda-tenda dari berbagai macam negara itu hari ini. Kalau dulu itu dari berbagai macam kabilah ini tendanya di sini, kabilah ini tendanya di sini. Nah, di musim haji Nabi Muhammad SAW memanfaatkan datangnya para jamaah haji ini untuk menawarkan Islam. Berarti dahulu sudah ada haji, sudah ada. Jadi haji itu sejak zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad diutus itu terus berlangsung. Walaupun praktek hajinya itu ada tambahan-tambahan, ada perubahan-perubahan macam-macam, ada distorsi, ada macam-macam gitu. Tapi secara keseluruhan ibadah haji itu terus berlangsung, dan syariat Nabi Muhammad mengakui hal tersebut sampai hari ini. Karena Nabi SAW khilal hadhil fatrah kulliha ya'ridu nafsahu fi mausimil haji min kulli sanatin 'alal qabailil lati tatawafadu ilal baitil haram. Jadi setiap ada kesempatan, berarti setiap tahun kalau musim haji Nabi menawarkan Islam terus kepada kabilah-kabilah lain di luar Mekah. Nah, apa yang dilakukan Nabi? Yatlu alaihim kitaballah, membacakan Al-Qur'an, wa yad'uhum ila tauhidillah, mengajak untuk mentauhidkan Allah. Fala yastajibu lahu ahadun, tetapi dalam beberapa tahun itu tidak diterima, tidak ada yang menanggapi. Jadi misalnya ini dalam kacamata sales lah, Nabi Muhammad ini menawarkan ke semuanya, semua orang. Derek sellingnya tuh Nabi wani single. Ini itu istilahnya, tapi jelas ada yang menemani Nabi gitu. Nanti di riwayatnya itu ada Nabi ditemani oleh Abbas, paman beliau Abbas gitu. Yang jelas Nabi melakukan hal tersebut terus menerus, dan apapun kesempatan bisa menawarkan Islam, bisa menyampaikan dakwah Islam, Nabi lakukan. Nah, Ibnu Sa'ad dalam sirah beliau atau Baqatul Kubra ini kata beliau, karena Rasulullah SAW yuwafil musim kul am yattabi'ul hujjaj fi manazilihim fil mawasim biuqad wa majnah wa dzil majaz. Jadi Nabi ini setiap tahun atau setiap musim haji selalu menyampaikan Islam kepada kabilah-kabilah itu, entah di Uqad itu nama tempat, Majnah dan dzil majaz itu, menyampaikan semuanya. Nah, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah taflahu, ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung, kata Nabi. Ajak itu. Nah, wa idza amantum, apabila kalian beriman, kuntum mulukan fil jannah, kalian akan jadi raja di surga. Nah, tetapi Nabi ini ketika berdakwah ternyata dibuntuti oleh paman beliau sendiri. Dibuntuti karena telincau lah, telongkap macam. Kalau pas pembicaraan tentang dakwah Nabi secara syariah jahriyah, itu salah satu musuh terbesar Nabi, salah satu pengganggu terbesar Nabi adalah Abu Lahab. Abu Lahab, paman beliau sendiri, saudara ayah. Nah, sampai yang di musim haji ini. Jadi ketika Nabi berdakwah misalnya ke satu kabilah, Abu Lahab ini ada di sekitaran sana. Ketika Nabi mengajak untuk beriman, nah lalu kata Abu Lahab apa? La tuti'uhu, jangan ikuti, fa innahu sabiu kadzib. Nah, ini pendusta. Fa yarudduna ala Rasulillah akbaharat wa yu'dunahu. Sehingga kabilah-kabilah tadi ketika mendapatkan saran dari Abu Lahab menolak Nabi, mencaci Nabi. Sudah. Nah, dalam satu kesempatan Nabi mendatangi Bani Amir bin Sa'sa'ah. Ini salah satu kabilah. Nabi ajak fada'ahum ilallahi azza wajal. Nabi ajak untuk menyembah Allah. Wa arada alaihim nafsah. Nabi misalnya menyebutkan saya Nabi, saya memberi kabar gembira, memberi peringatan, sembahlah Allah. Nah, seperti itu. Ternyata salah satu dari Bani Amir tadi bertanya kepada Nabi, wallahi law anni akhadtu hadzal fata min Quraisyin la aqaltu bihil arab thumma qala ara'aita in nahnu bay'naka ala amrika thumma azharaqallahu ala man khalafaka ayakunu lanal amru ba'dak.
bahasa mudahnya seperti ini. Dari Bani Amir. Bani Amir itu menganggap ini kayak ajakan untuk membangun koalisi gitu. Sehingga ketika Nabi mengajak untuk masuk Islam, pertanyaannya itu kepada Nabi adalah, bagaimana pendapat engkau wahai Muhammad kalau kami ikut kepadamu, nih ikut ajaran ini, ikut ideologi ini, misalnya di kemudian hari kita berhasil, apakah yang nanti menjadi pemimpin, suksesi kepemimpinan ini jatuh kepada kami? Nah, itu jawabannya. Lalu jawaban Nabi, al-amru ilallah, ini perkara Allah sudah. Jadi kalau dalam bahasa Banjar itu lain disuruh, lain dikalang. Nabi ini mengajak untuk beriman kepada Allah, bukan untuk membangun silaturahmi politik lain. Tapi ini memang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara pandangnya sudah dari Bani Amir ini lain. Makanya Nabi menjawabnya al-amru ilallah. Yada'uhu haitsu yasha. Semuanya itu terserah Allah. Nah, itu jawaban Nabi. Lalu kata mereka, la hajatala nabi amrik. Kalau begitu kami tidak perlu. Sudah. Nah, lalu di tahun-tahun berikutnya, wa fis sanatil hadiyati asyarata minal bi'tsah, tahun ke-11 Hijriah. Tahun ke-11 sesudah kenabian, berarti kurang lebih 2 tahun sebelum Nabi hijrah, Nabi kembali melakukan dakwah kepada kabilah-kabilah tadi. Nah, fa bainama huwa indal Aqabah, waktu Nabi di satu tempat namanya Aqabah, yaitu pas melontar jumrah. Tahun ini ada kabar terowongan Mina mati lampu. Betul mati lampu, cuma tidak ada yang meninggal kayak tahun-tahun sebelumnya. Aqabah itu tempat di antara Mina dan Mekah. Nah, di Aqabah tersebut Nabi melihat laqiya rahtan. Nabi melihat ada beberapa orang. Di sini disebutkan ada 6 orang, kanusitah. Siapa-siapa? Nah, ini nama-namanya lah. As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. Ada 6. Nih 6 orangnya nih, 6. 6 orang ini minal Khazraj, dari suku Khazraj. Jadi di Madinah itu ada 2 suku besar, Aus dan Khazraj. Yang 6 orang ini dari Khazraj. Waktu di Aqabah Nabi melihat ada 6 orang dari Khazraj. Dan memang tulisannya di Lauhul Mahfuz, 6 orang ini aradallahu bihim khairan. Aradallahu bihim al-khaira. Allah menghendaki kebaikan kepada 6 orang ini. Nabi datangi, fasa'alahum man antum, siapa kalian? Qalu nafarun minal Khazraj, kami sekelompok dari Khazraj. Amin mawali Yahud, apakah kalian ada perjanjian dengan Yahudi? Mereka jawab iya. Jadi di Madinah itu paling tidak ada 3 suku besar Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Jadi masing-masing antara Aus dan Khazraj ini ada sekutunya dari orang Yahudi. Aus dan Khazraj ini selama ratusan tahun itu berperang. Nah, ada juga sekutu dengan orang-orang Yahudi. Ketika Nabi bertanya itu, lalu Nabi langsung afala tajlisuna ukallimukum. Bahasa kitanya, duduk dulu kita berbincang-bincang, ngopi dulu, ngeteh dulu. Ketika sudah duduk, langsung apa? Fajalasu ma'ahu fada'ahum ilallahi azza wajal. Lalu Nabi mengajak untuk menyembah Allah, wa arada alaihim al-islam. Nabi tawarkan Islam, wa tala alaihim al-Quran. Nabi bacakan Al-Quran. Nah, Nabi bacakan Al-Quran. Dan wa kana mimma mahada afidatahum biqabulil Islam. Hati mereka itu ternyata sudah siap untuk menerima Islam ini. Nah, kenapa jadi seperti itu? Kenapa jadi bisa langsung menerima? Jadi kisahnya itu
annal yahuda kanu ma'hum fi biladihim. Jadi Yahudi itu kan bersama mereka di kota Madinah. Dah. Wa ma'lumun annahum ahlu kitabin wa ilmin. Jadi orang-orang Yahudi ini adalah ahlu kitab dan ahlul ilmi, banyak memiliki pengetahuan. Fakana idza waqa'a bainahum wa bainal yahudi nafrah aw qital. Misalnya ada kejadian di antara orang-orang Aus dan Khazraj ini dengan Yahudi, ada perangkah, ada terjadi perselisihan, ada persengketaan, ada permusuhan. Lalu apa kata Yahudi? Kata Yahudi, inna nabiyyan mab'utsul an. Sesungguhnya nabi itu sedang diutus sekarang. Qad atalla zamanuh sanattabi'uhu. Kami nanti akan mengikuti nabi tersebut. Wa naqtulukum, dan kami akan membunuh kalian ma'ahu, bersama nabi tadi, qatla'at wa iram, seperti terbunuhnya kaum Ad dan kaum Iram. Nah, faqul falamma kallama ar-rasulu haula'i an-nafara wa da'ahum ilal islami nadhara ba'dhum li ba'din wa qalu ta'lamuna wallahi innahu lanabiyyul ladzi tawa'adakum bihi yahudu fala yasbiqannakum ilaihi. Bahasa nyamannya kayak ini. Orang Aus dan Khazraj itu pada dasarnya mereka mirip-mirip kayak orang Mekah, penyembah berhala, dan tidak tahu sama sekali tentang nabi yang terakhir karena mereka bukan ahlul kitab. Nah, orang-orang Yahudi itu sebenarnya mereka bukan orang Madinah, orang luar. Ketika di dalam kitab mereka, mungkin Taurat lah, mungkin waktu itu belum berubah atau apa, itu ada informasi akan ada nabi yang terakhir, tempatnya di sini, di sini. Nah, jadi Yahudi itu memang datang ke tempat yang diduga nabi akan ada di sana. Tapi tidak semua Yahudi itu koordinatnya pas, Google Maps-nya tuh nah akurat. Ada yang luput itu yang di Khaybar, yang kayaknya pas tahun berikutnya nabi ke sana. Yang Khaybar tuh yang luput, yang sampai ke Madinah, itu yang pas. Ya, jadi ketika sampai di Madinah itu ada perang percekcokan atau apa, atau Yahudi kalah atau apa. Jadi ngadu kayak, nanti kalau ada nabi terakhir akan kami kalahkan kalian, tunggu saja pemerintahan dari kami. Itu. Jadi orang Aus dan Khazraj ini walaupun tidak tahu karena sering mendengar ada nabi terakhir, ada nabi terakhir, ada nabi terakhir. Tahu nih ada nanti sosok nabi yang terakhir itu. Makanya ketika Nabi menawarkan tentang Islam, menjelaskan tentang Islam, tentang Allah Ta'ala, membacakan ayat Al-Quran, yang 6 orang ini langsung paham kayak ini dudukan Nabi membacakan Al-Quran, menjelaskan, mungkin bahasa kita kultum lah. Oh ini kayak nah, ini Nabi kasih. Ini yang Nabi yang Yahudi yang sering sudah mengatakannya. Nah, maka jangan layas biqannakum ilai. Jangan sampai nih Yahudi tahu. Jangan sampai lebih dahulu Yahudi masuk Islam. Kita nih yang dulu. Ini hapok liur. Kami itu dulu. Nah, fa'ajabuhu ila mada'ahu ilaihi min Islam. Maka yang 6 orang ini langsung masuk Islam karena tahu ini yang memang digadang-gadang yang selalu disebut-sebut oleh orang Yahudi. Nah, sudah lalu mereka pulang ke kampung. Maksudnya habis tahun itu mereka kembali ke Madinah. Nah, lalu jawaban mereka setelah masuk Islam tadi, inna qad tarakna qaumana, sesungguhnya kami meninggalkan kaum kami, wala qaumun bainahum minal adawati wasyarr ma bainahum fa'asa ayyajma'allahu bika fasanuqaddimu alaihim fanad'uhum ila amrika wa na'ridu alaihim alladhi ajabnaka ilaihi min hadzal din fa in yajma'umullahu alaika fala rajul azza minka thumma sarafu
wa wa'aduhu al-muqabalata fil musim al-muqbil. Jadi mereka itu bercerita, di tempat kami di Madinah ini kami ratusan tahun selalu berperang, selalu bermusuhan. Mungkin engkau adalah tokoh pemersatu kami nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa mempersatukan kami melalui engkau ya Rasulullah. Kalau engkau bisa melakukan itu, pasti engkau paling mulia dari semua orang. Nah, itu bahasanya. Lalu mereka pulang dan berjanji untuk bertemu lagi di Aqabah tahun depannya, berarti tahun ke-12 kenabian. Nah, itu yang disebut dengan Bai'atul Aqabah Al-Ula. Asalnya 6 orang nih. 6 orang. Dan ternyata 6 orang ini ketika pulang ke Madinah itu mengajak teman kerabat terdekat, sehingga waktu perjanjian Aqabah yang pertama itu sudah bertambah orangnya. Ada 12 laki-laki. Nah, ada 12 laki-laki. Dan ada juga dari perempuannya, ada perempuannya juga. Ini jelas lebih banyak daripada yang pertama tadi. Sudah, itu yang Aqabah pertama. Ini sudah lebih banyak yang apa nih, percaya kepada Nabi, beriman kepada Nabi. Termasuk di Aqabah pertama ini ada Ubadah bin Somit. Di tahun berikutnya itu kembali datang dan lebih banyak lagi, yaitu perjanjian Aqabah yang kedua. Nah, di perjanjian Aqabah yang pertama itu Mus'ab bin Umair ikut ke Madinah setelahnya itu. Maka di Aqabah yang kedua ini lebih banyak orangnya, lebih banyak daripada yang pertama. Sudah selesai perjanjian Aqabah yang kedua, ini lebih banyak sudah. Dan salah satu inti dari Bai'at Aqabah ini adalah berjanji untuk menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahasa lainnya adalah di perjanjian Aqabah ini, baik satu atau dua, itu pada intinya adalah Nabi Muhammad sudah mendapatkan jaminan untuk menjalankan dakwah secara aman. Ini berbeda dengan di kota Mekah. Nah, sehingga desas-desus tentang orang-orang pembela Rasulullah atau ada tempat baru yang menerima Islam ini terdengar ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Nah, gitu. Sehingga terjadi perubahan strategi dari kaum kafir Quraisy. Salah satu strateginya yang mereka jalankan adalah menambah intensitas siksaan kepada orang-orang yang di Mekah itu. Maka dalam suatu kesempatan beberapa sahabat itu mengadu kepada Rasulullah. Fasyaka dzalika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mengenai pindah tadi. Mengenai pindah atau hijrah. Lalu apa? Wasta'zanuhu, Nabi izinkan. Karena ini memang orang-orang Madinah itu sudah siap menerima. Jadi tinggal menunggu waktunya lagi. Ketika siksaan makin berat, sehingga sahabat Rasulullah itu minta izin dan diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan hijrahnya itu sembunyi-sembunyi, dan hijrahnya juga masing-masing, tidak berkelompok semuanya. Dan faqana awwalu man qadimal madinata min ashabi sallallahu alaihi wasallam Abu Salamah bin Abdul Asad. Nah, ini yang paling pertama sampai ke Madinah. Jadi berangkat dari Mekah itu sembunyi-sembunyi, entah tengah malam, ketika orang tidur, ketika lengah, berangkat ke Madinah sembunyi-sembunyi, berhati-hati. Dan peristiwa hijrah ini yang hadisnya itu yang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma
hajara ilaih. Nah, ini hadisnya berhubungan dengan hijrah. Ini hadis pertama di kitab Arba'in Nawawi. Ini yang tentang hijrah tadi. Jadi hijrah ini memang perintah dari Allah, dan hijrah ini adalah salah satu cara untuk menyelamatkan iman. Nah, itu. Cuma dari semua sahabat Nabi yang hijrah, Sayyidina Umar yang terang-terangan. Kalau yang lain itu sembunyi-sembunyi, Sayyidina Umar ini terang-terangannya malah mengumumkannya kemana? Nah, Sayyidina Umar ini ke Ka'bah, tawaf dulu. Jadi waktu itu sekelompok orang-orang Quraisy duduk di Masjidil Haram lah itu, duduk. Sayyidina Umar datang tawaf 7 kali, lalu sholat di makam Ibrahim, langsung mendatangi yang kelompok kafir Quraisy yang duduk-duduk tadi. Siapa yang ingin seorang ibu kehilangan anaknya, siapa yang ingin anaknya jadi yatim, siapa yang ingin istrinya jadi janda, temui aku di balik lembah itu. Nah, Sayyidina Umar menantang. Kalau yang langsung sembunyi, Sayyidina Umar langsung menantang. Siapa, bahasa mudahnya kayak ini, siapa yang ingin mati, datangi aku di samping lembah itu. Jelas tidak ada yang berani. Lalu hijrah sudah. Nah, di Mekah itu tersisa Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, dan orang-orang lain yang lemah yang tidak bisa hijrah. Yang lain yang tidak bisa hijrah. Jadi Nabi berdiri nih. Nabi belakangan hijrahnya. Kenapa Nabi belum hijrah? Karena belum dapat perintah. Nah, berdasarkan hijrah ini, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti berpendapat bahwasanya apa? Kata beliau, wujubul hijrati min daril harbi ila daril Islam. Jadi wajib hijrah dari Darul Harb. Darul Harb itu tempat yang sangat tidak aman. Kalaunya dahulu itu ada Andalusia. Nah, itu sangat tidak aman. Keimanan ini tidak bisa lagi dijaga. Nah, itu berarti wajib posisinya kalau yang seperti itu. Lalu juga kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, yang kedua, peristiwa hijrah ini juga diambil kesimpulan tentang apa? Wujubu nusratil muslimin, wajib menolong sesama kaum muslimin, ba'duhum li ba'din, saling menolong. Nah, ini yang sudah dipraktekkan oleh orang-orang Ansor. Kenapa mereka disebut Al-Ansor, para penolong? Karena mereka menolong kaum muslimin dari Mekah, yaitu kaum muhajirin. Nah, ayatnya itu tentang hijrah ini di surah Al-Anfal. Ujar Allah Ta'ala, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wahajaru, hijrah, wajahadu, berjuang, bi amwalihim, harta mereka, wa anfusihim, diri mereka, fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang awaw itu orang menerima, wa nasaru, dan menolong, ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu awliya waliyun hamim, teman dekat, penolong lah antara satu dengan yang lain. Nah, ini tentang kaum muslimin yang muhajirin dan orang-orang Ansor. Sudah sahabat Nabi yang bisa hijrah. Sisanya yang di Mekah ini yang tidak bisa kemana-mana. Lalu beberapa saat setelah itu, Sayyidina Abu Bakar datang pada Nabi, kita hijrah. Lalu Nabi belum waktunya lagi. Nah, sampai beberapa waktu kemudian Nabi menerima ajakan Sayyidina Abu Bakar untuk hijrah karena memang sudah waktunya. Nah, tetapi keinginan Rasulullah untuk hijrah ini ternyata diketahui oleh kafir Quraisy, sehingga orang-orang Quraisy ini bermusyawarah di Dar Qusay bin Kilab. Jadi Darul Qusay bin Kilab ini kayak tempat balai desa itu untuk memutuskan suatu perkara. Nah, di riwayat itu disebutkan waktu rapat itu ada seorang kakek tua datang juga ikut rapat.
Jadi macam-macam usulannya. Bagaimana kalau Nabi Muhammad ini kita kurung di kota Mekah? Wah, jangan, ini kayaknya kurang pas. Ada lagi usul, bagaimana kalau Nabi Muhammad ini kita buang di tengah padang pasir? Tidak pas juga. Nah, ternyata Abu Jahal memberikan usul yang sangat cemerlang ternyata. Kata Abu Jahal, bagaimana kalau setiap kabilah kita mengirim satu orang pemuda untuk membunuh Nabi Muhammad? Karena apa? Karena kalau setiap kabilah ini mengirim pemuda lah membunuh Nabi, maka kabilah Nabi itu tidak bisa membalas ke semua kabilah yang membunuh. Nah, itu strateginya. Jadi dulu itu kabilah itu sangat menjaga anggota sukunya, Islam kah, ada Islam kah, menjaga Islam atau tidak Islam. Lalu kakek tua tadi kayak, oh ya ini benar, ini bagus, usulannya bagus ini. Nah, dan ternyata itu adalah iblis. Menurut riwayat iblis ini sudah kehabisan akal juga, lalu umpat rapat. Berarti antara iblis lawan Abu Jahal, lebih bagus mana rencananya, lebih jahat mana? Abu Jahal lah. Kalah iblis yang sudah ribuan tahun merencanakan kejahatan, kalah dapat Abu Jahal. Nah, ini makanya Abu Jahal itu gelarnya Fir'aunu hadhil ummah. Dan Nabi singkat kisah bisa berhijrah. Nah, hijrah ini sebenarnya terjadi pada bulan Rabiul Awal, bukan Muharram. Terjadi pada bulan Rabiul Awal gitu. Cuma mungkin waktu diputuskan musyawarah, awal tahun itu diawali dengan bulan Muharram. Nah, jadi dari peristiwa hijrah inilah yang asalnya jumlah kaum muslimin itu stagnan, orangnya itu tuh aja, tambahnya kayak grafiknya itu sangat sulit. Nah, tapi ketika Nabi hijrah ini grafiknya langsung naik. Karena apa? Karena di Madinah itu sebelum Nabi sampai di sana, Mus'ab bin Umair itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar. Salah satunya adalah berkat bantuan As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah itu bersepupu sekali dengan Sa'ad bin Mu'adz. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz itu adalah salah satu pemimpin di kota Madinah. Nah, beliau itu adalah tokoh atau pemimpin kabilah dari Bani Ashhal. Itu salah satu bani di Madinah. Kan kalau di Mekah itu ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib, ada Bani Naufal, ada Bani Umayyah, ada Bani Makhzum. Nah, itu Abu Jahal macam-macam. Nah, di Madinah sama. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini termasuk pemimpin atau ketua kabilah lah, ketua suku di Madinah. Ketika Mus'ab bin Umair dakwah nih di hadapan As'ad bin Zurarah dan yang lainnya, saat itu memiliki firasat kayak, ini pengajian apa ini? Kayak pina melelain. Lalu menyuruh si apa ngarannya nih, Usaid bin Hudair, itu anak buahnya. Usaid, cek pengajian apa itu? Pengajian sesat, pengajian tengah malam kah apa itu? Datangi. Ya siap bos. Datangi Usaid, kayak langsung aja kayak ngantak meja. Pengajian apa ini? Lalu Mus'ab bin Umair ini kan mentalnya sudah teruji. Oh santai bos. Anda dengarkan dulu, kalau suka saya teruskan, kalau tidak suka saya berhenti. Nah, langsung Mus'ab bin Umair menurut sampai ini kada tahu sampai ini kada tahu apa yang disampaikan Mus'ab bin Umair itu isinya tuh kultumnya tuh apa, sehingga sekali menyampaikan itu Usaid bin Hudair itu langsung beriman, langsung aja. Asalnya tadi marah-marah, naik pitam, pulang dari sana langsung slow. Kembali ke Sa'ad bin Mu'adz. Bagaimana laporannya? Oh, tenang bos, aman. Beres nih, masuk angin nih kayaknya. Wah, nih saya sendiri langsung turun. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ini turun ke sana melihat Mus'ab bin Umair sampai ke sana, ternyata sama kejadiannya. Pengajian apa ini? Oh santai, kalau Anda senang dengarkan, kalau tidak suka saya berhenti. Sama. Dan
ketika Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam, pulang ke kabilahnya langsung pengumuman, kalamukum alayya haramun hatta tuslimu. Kalian haram berbicara kepadaku sampai kalian masuk Islam. Fa aslamu, sehingga orang-orang Madinah itu masuk Islam. Makanya waktu Nabi sampai ke Madinah itu orang-orang Islamnya sudah banyak dan sudah siap dan menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir lah nih, Sa'ad bin Mu'adz ini ujar Nabi, aksaru barakatan fil Islam, sangat memberikan berkah untuk Islam. Jadi Sa'ad bin Mu'adz itu masuk Islam umur 30 tahun. Dah, meninggal beliau sesudah perang Ahzab atau perang Khandaq, itu tahun ke-5 Hijriah. Jadi kurang lebih Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islamnya itu 6 tahun aja. 6 tahun. Tapi ternyata walaupun beliau 6 tahun aja, aksaru barakatan fil Islam itu satu. Dan ketika beliau meninggalnya bukan di medan peperangan, tetapi sesudah peperangan, luka-luka setelah peperangan itu meninggal. Waktu meninggal Sa'ad bin Mu'adz tadi, apa yang terjadi? Ujar Nabi, sab'una alfi malakin yushayyi'unahu, 70.000 malaikat turun untuk takziyah. 70.000. Komplek Lengga kayaknya nggak ada sampai 70.000 lah. Wijaya, komplek Wijaya. Sampai lah 70.000. Namun ada yang di sini tuh nah, malaikat turunan hibak sekomplekan, kada kelihatan benar ya. Ini Sa'ad bin Mu'adz 70.000 malaikat turun dari langit untuk takziah. Ujar Nabi apa? Ihtazza arsyur rahmanu limauti Sa'ad. Arsy Allah itu bergetar karena meninggalnya Sa'ad. Makanya ujar sahabat Nabi, waktu Sa'ad ini diangkat, saat ini orangnya ganal kayak itu nah, ganal. Diangkat napa jadi hampul benar. Sangat ringan, lebih ringan daripada kapas. Karena malaikat membantu mengangkat. Nah, padahal masuk Islamnya 6 tahun aja. Makanya peristiwa hijrahnya Nabi itu dianggap itu dentuman besar, momentum besar dalam perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah momen untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Lain berubah jadi satria baju hitam lain. Mungkin sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembalikan kepada Ustaz Fatul. Terima kasih.